Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas C. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan sebuah video roleplay sebagai bagian dari penugasan mata kuliah Etika Profesi dan Komunikasi. Video ini kami susun sebagai bentuk pemahaman kami terhadap materi sekaligus latihan dalam pengaplikasian komunikasi yang efektif di dalam situasi nyata. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen pengampu mata kuliah yang telah membimbing kami selama ini. Yang pertama ada Ibu Profesor Dr. Lutfian Nurlela, MPD, lalu ada Ibu Aulia Bayu Yuslia, STPMT, dan Ibu Novia Tesalonika Amanda Rerung, Espar, MSc. Udah telat nih. Ih, tau gak sih tadi mas banget di jalan. Ih. Serius? Kamu kuliah penampilan mah kayak gini? Ya emang kenapa? Ini kan cuma kelas biasa. Santai aja lah. Fris, bajumu lo kusut banget. Kamu juga pakai kaos. Terus outfitmu nggak kamu pakai? Rambutmu nggak kamu ikat? Ya ini mah bukan santai, Fris. Tapi kacau, nanti kamu dimarahin dosen. Iya lebay banget. Yang penting kan aku datang kelas. Tapi Fris, kalau soal estetika berpakaian, kan itu merupakan bagian dari etika mahasiswa. Ah, etika. Ngapain sih pakai ngatur-ngatur segala? Udahlah. Tapi penampilan itu bagian dari komunikasi nonverbal. Nanti pasti kamu dikomentarin sama dosen. Udah. Nggak apa-apa. Nggak akan ketahuan. Dah, Dip. Ya udah lah, Fris. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bu, perkuliahan hari ini bisa lebih cepat ya. Saya di sini ada acara. Rizka, saya mau menegur kamu dengan sopan ya. Pertama, nada bicaramu itu tidak sopan. Yang kedua, rambutmu kamu biarin kamu gerai gitu, tidak diikat. Pakaianmu juga terlihat sangat kusut dan tidak rapi. Alat juga nggak kamu pakai. Oh, iya, Bu. Itu bukan masalah gaya, ini masalah profesionalitas. Baik, Rizka sama Zalfa, bisa kalian jelaskan tugas konsep etika dan profesi kalian? Baik Bu, jadi kami akan mulai mempresentasikan konsep tugas etika, komunikasi, dan estetika penampilan. Jadi sebelumnya kami mulai dari definisi. Bu, konsepnya ini masih kurang jelas sebenarnya. Please, aku belum selesai bicara loh. Iya, tapi ini penting. Kalau nggak jelas, Tapi kan itu namanya memotong, please. Saya dengar itu, Rizka. Memotong pembicaraan itu termasuk pelanggaran etika komunikasi. iya ya, Bu. Baik, Zalfa, sekarang bisa kamu lanjut presentasi kamu. Izin untuk melanjutkan presentasi. Nah, jadi etika komunikasi itu meliputi sikap, nada, dan bahasa tubuh. Sal, kamu nih nulis apa? Kok nggak diskusi dulu sih sama aku kemarin? Fris, ini tuh kertas aku, jangan ngerebut-ngerebut gitu dong. Rizka, mengambil barang milik teman itu pelanggaran etika. Lagi-lagi kamu memotong pembicaraannya Zalfa. Saya ingin jelaskan sesuatu. Estetika berpakaian itu bukan hanya sekedar rapi, tapi bagaimana cara berpenampilan. Nggak pakai kaos kayak gitu, albatnya dipakai, rambutnya ditata yang rapi, dikuncir, terus nada bicara. Tapi Bu, tadi saya tuh buru-buru, jadi saya nggak sempat buat rapi-rapi. Kamu ini kuliah itu kewajiban. Jadi kamu tuh harus melaksanakan kewajiban kamu dengan profesional. Jadi nggak ada alasan kamu berpenampilan kayak gitu tadi. Iya Bu.
Baik Bu, saya izin untuk melanjutkan. Nah, jadi saya ingin jelaskan bagian estetika. Tapi Zal, menurut aku konsep kamu tuh masih terlalu ribet. Bisa aku bantu gantiin dulu nggak? Fis, kamu udah nggak koordinasi dulu sama aku. Tadi malam aku tuh udah WA kamu, tapi kamu nggak ngebales. Iyalah, aku kan sibuk. Aku juga masih banyak tugas yang lain. Tapi kan ini tugas kelompok, Fris. Bukan semuanya tuh tentang kamu aja. Ya. Udah, ini nih kalian contohnya kurang etika komunikasi. Jadi kayak konflik-konflik kayak gini kan, jadi konflik kecil itu dipermasalahkan. Jadi saya ingin memberi sedikit untuk kalian berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini. Saya ingin kalian tuh memahami 3 hal. Yang pertama ada etika komunikasi. Etika komunikasi itu berhubungan dengan tadi gaya bicara, cara bicara, nada. Terus habis itu bagaimana kalian berkomunikasi sesama rekan tim, sesama teman diskusi. Lalu yang kedua ada etika perilaku. Perilaku kalian tuh harus sesuai etikanya juga, seperti menghargai waktu, tidak mengambil barang orang lain apalagi sampai merebut, tidak menyela pembicaraan orang lain. Yang ketiga estetika penampilan. Bagaimana penampilan kita itu harus rapi. Penampilan itu pesan, rapi itu profesional. Jadi kalau kita nggak rapi, ya kita nggak profesional. Seperti itu. Berantakan itu berarti intinya kita tidak siap. Jadi dimanapun kita berada, kita tuh harus siap. Nggak bisa kita berpenampilan nggak rapi, karena orang itu melihat kita. Sekarang Krista, saya kasih kesempatan kamu lagi untuk berbicara. Tolong sampaikan pendapatmu dengan nada yang sopan dan lebih tertata lagi. Baik Bu, jadi menurut saya etika dan estetika itu penting. Karena kalau penampilan dan busana saya berantakan, serta tata bicara saya juga terburu-buru, pasti akan membuat orang lain itu salah paham. Seperti yang tadi saya lakukan pada Zalfa, itu bisa membuat dia tidak nyaman. Lalu itu juga mengurangi sikap profesional saya. Oh ya Zal, aku jadi minta maaf ya sudah tidak sopan dan tidak profesional sama kamu. Nah, gitu dong, Fris. Kalau aku maafin, kalau kayak gini kan jadinya lebih enak didengar ya. Nah, bagus. Kalian sudah bisa menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang bagus. Dari perkuliahan kita hari ini, apa ada yang bisa memberi kesimpulan? Saya Bu. Jadi dari perkuliahan hari ini saya belajar bahwa kerja kelompok itu membutuhkan komunikasi yang sabar dan teratur. Saya Bu, izin menambahkan. Jadi dari perkuliahan ini saya mengambil kesimpulan bahwa etika komunikasi itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan penampilan itu bisa mempengaruhi suasana kelas dan juga teman-teman yang ada di sana. Drama roleplay yang telah kelompok kami buat menunjukkan bahwa masalah kecil seperti datang terlambat atau memotong pembicaraan dapat menimbulkan konflik yang besar. Ini semua karena etika dan estetika telah diabaikan. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata studi kasus dari media sosial. Saja, tapi Main di luar kalau berani. Ini bukan masalah urusan berani apa enggak, tapi Nggak usah pakai baju hitam kan? bukan nak, bukan kamu siswa. Ayo, ayo. Iya kita main di luar. Kenapa? Bilang saya. Kasus viral ini dimulai dari teguran sepele, yaitu kerapian seragam. Seragam yang rapi adalah bagian dari estetika penampilan yang telah kami buat maupun respon siswa tersebut langsung berubah menjadi pelanggaran etika komunikasi yang makin parah, yaitu tidak mau menerima ia menggunakan nada kasar dan bahkan berani menantang. Pelajaran kuncinya yaitu estetika penampilan seperti pakaian rapi adalah tanda
bahwa kita siap dan menghormati lingkungan akademik. Ketika kita gagal menjaga kerapian, hal itu juga dapat memicu pelanggaran etika perilaku yang lebih serius. Sikap tidak profesional ini adalah akar dari semua konflik. Jadi, ingatlah, etika dan estetika merupakan hal yang saling terkait. Jaga penampilan kita sebagai pesan pertama bahwa kita merupakan individu yang profesional. Rasa hormat harus selalu menjadi dasar dari setiap interaksi kita. Video roleplay yang telah kami buat menunjukkan bahwa sikap tidak sopan, cara bicara yang kasar, dan penampilan yang berantakan dapat membuat suasana kelas menjadi kacau. Etika komunikasi diperlukan untuk berjalannya pembicaraan agar tetap rapi dan tidak menyinggung orang lain. Jika kedua hal ini dijaga, kelas menjadi lebih nyaman, tugas lebih mudah dikerjakan, dan konflik bisa dihindari.